wakil gubernur kita dan calon gubernur kita tahun depan, Pak Nixon Silalahi, Pak David Raharja, Pak Aristo Pariaji, Pak Victor Lasut, Pak Kobalen, dan kawan-kawan semuanya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Pertama-tama saya juga mau sampaikan penghargaan atas pekerjaan keras yang dilakukan oleh saudara-saudara, terutama pengurus dan panitia, bisa menghadirkan begitu banyak pendukung-pendukung Prabowo dan Gibran, dan untuk itu saya mau ucapkan terima kasih. Ini suatu pekerjaan yang tidak ringan, dan apalagi ini hari kerja, banyak adik-adik hadir. Saya lihat di sini banyak anak muda, dan di sini saya mau katakan kepada yang muda bahwa Prabowo Gibran membawa suatu harapan bagi kalian semua, anak-anak muda semua. Saya bisa katakan bahwa waktu Pak Prabowo ada pilihan di antara cukup banyak orang yang bisa dipilih sebagai wakil presiden, Pak Prabowo memilih anak muda yang istimewa, yang luar biasa, seorang wali kota yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Kenapa dia memilih anak muda Gibran Rakabuming Raka? Dia tahu bahwa dia pasti akan dikritik. Dia sadar bahwa dia pasti akan dihujat, dihina. Memilih anak muda yang menurut beberapa orang anak ingusan, bocil, karbitan, dan lain-lain. Namun Pak Prabowo memutuskan untuk memilih Gibran dengan pertimbangan lebih baik kita memiliki anak muda yang tulus, yang bersih, yang tidak kena korupsi, daripada kita pilih orang lebih tua dan pengalaman banyak korupsi. Itu adalah pertimbangan dia. Mas Gibran mewakili semua anak-anak muda di sini yang hadir malam ini. Mas Gibran akan membawa aspirasi, harapan dari kalian semua anak-anak muda ke dalam istana nanti. Dan pada saat ada pertimbangan-pertimbangan yang penting mengenai urusan negara, Mas Gibran bisa sampaikan faktor-faktor, hal-hal yang menyangkut aspirasi anak-anak muda. Kita berbangga bahwa kita punya calon wakil presiden yang bukan hanya muda, tapi juga bersih dan tulus. Saudara-saudara, banyak di Indonesia tidak tahu bahwa di luar negeri, di banyak negara, di Eropa, di Amerika Selatan, di banyak tempat, banyak kepala pemerintah adalah anak muda. Mantan Perdana Menteri Selandia Baru, seorang perempuan yang hebat yang namanya Jacinda Ardern. Dia waktu dilantik sebagai Perdana Menteri, dia berumur 37 tahun. 2 minggu lalu, Presiden baru negara Ekuador di Amerika Selatan menang Pilpres umur 35 tahun. Dan tahun lalu, Presiden negara namanya Chile di Amerika Selatan dilantik umur 36 tahun. Saudara-saudara, ini adalah bukti banyak yang sebetulnya umur itu bukan faktor penentu. Umur adalah suatu faktor, tapi bukan faktor penentu. Dan yang satu luar biasa juga, Perdana Menteri negara namanya Austria, yang di Eropa, negara kaya raya, negara maju, Sebastian Kurz namanya, waktu dia dilantik sebagai Perdana Menteri,
dia umur 32 tahun. So, saya kira ini sudah membuktikan kepada kita semua. Dan kalau kita lihat, saudara-saudara, kita lihat dan kita pelajari sejarah Republik Indonesia, kita melihat bahwa perjuangan untuk dapat kemerdekaan kita tahun 45 banyak dipimpin anak-anak muda. Panglima TNI, Tentara Nasional Indonesia waktu itu, namanya Jenderal Sudirman. Waktu dia dilantik, dia umur 29 tahun. Juga kita ada seorang jenderal yang luar biasa, namanya Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Waktu dia jadi Kepala Staf Angkatan Darat, dia umur 32 tahun. Saudara-saudara, anak-anak muda saat ini, khususnya yang hadir malam ini adalah harapan bagi kalian semua. Prabowo dan Gibran akan membawa kita ke suatu masa pimpinan yang luar biasa, saudara-saudara. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak hanya urus senjata saja. Dia tidak urus pesawat tempur saja, atau kapal perang, atau senapan-senapan. Dia juga mengurus air bersih untuk rakyat Indonesia yang kurang air bersih. Dia selaku Menteri Pertahanan sudah melakukan pengeboran dan sudah menemukan air bersih di 73 titik di seluruh Indonesia. Baru kemarin hari Minggu dia meresmikan 12 sumur air bersih di Pulau Madura. Ternyata Pulau Madura banyak kurang air. Dia berjanji selaku presiden dengan kemampuan dia jauh lebih besar daripada seorang Menteri Pertahanan, dan dia akan sediakan air bersih untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk di DKI Jakarta Raya. Dia sebagai Menteri Pertahanan sudah membangun 23 rumah sakit di Indonesia. 23 rumah sakit, termasuk rumah sakit terbesar di Asia Tenggara dan 1000 tempat tidur. Dan rumah sakit ini bukan hanya untuk prajurit TNI, tapi juga untuk rakyat Indonesia, terutama untuk rakyat kita di DKI. Rumah sakit terbesar terbuka untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang hadir di sini malam ini. Ini hanya bagian kecil daripada Prabowo Subianto melakukan selama dia menteri 4,5 tahun. Untuk bisa memberikan dan juga menjadi saksi untuk kemenangan Prabowo Gibran 1 putaran. Iya, kalau boleh nih Philip, jalan-jalan ke Keramat Jati, ketemu Om Wowo lagi makan ketan. Oke. Wah, kalau udah pasti sih, kita pasti dukung Prabowo Gibran. Oke, nah biar lebih semangat kita sekali lagi boleh jargon ya. Prabowo Gibran 1 putaran. Menang.